Sebelumnya, perkenalkan dengan saya, Mei Denifatusuna dengan NIM G002518 dari kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 1-3 FK UNS 2025. Baik, jadi laporan yang pertama itu kita mendapatkan LO dan disuruh menjelaskan tentang yang pertama ada pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua ada menjelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang ketiga ada mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Baik, jadi yang pertama itu ada lapisan dinding abdomen. Nah, lapisan dinding abdomen itu ada dua. Kita bisa belajarnya tuh dengan bagi jadi dua, yaitu anterolateral dan posterior. Nah, yang pertama untuk anterolateral. Nah, anterolateral ini memiliki 7 lapisan. Ada kulit, ada fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Nah, di sini itu berarti ini urutannya tuh dari yang paling superficial atau yang paling luar sampai ke yang paling dalam. Nah, kalau untuk anterolateral, dia itu fascia superficialisnya tuh ada dua, yaitu fascia camper sama fascia scarpa. Kalau camper dia tuh banyak sekali lemaknya, sedangkan kalau scarpa dia itu sedikit, kayak dia tuh kayak membran gitu dengan sedikit lemak atau bahkan nggak punya lemak. Nah, sebenarnya kalau untuk fascia superficialis ini dia tuh berbeda. Ada yang di bagian regio superior umbilicalis dia tuh cuma punya fascia camper ini. Tapi kalau udah di bagian inferior umbilicalis, inferior umbilicalis dia tuh bakal ada dua, fascia camper sama fascia scarpa. Nah, nantinya fascia scarpa ini bakal meluas tuh ke bawah. Terus habis itu kalau nggak salah dia nanti itu bertemu sama musculus rectus abdominis atau apa gitu, nanti bakal bentuk namanya tuh ligamentum inguinal gitu. Terus ada itu fascia profunda. Di sini mana ya? Intinya kalau fascia profunda itu dia tuh lanjutan dari fascia superficialis ya, cuma dia tuh lebih dalam lagi gitu. Nah, nanti dia tuh yang akan melapisi muskulus yang ada di musculi recti aponeurosis ini. Jadi nanti tuh dia tuh akan dilapisin sama fascia profunda, tapi muskulus yang dilapisin tuh cuma bagian flat muscle aja. Nah, nanti flat muscle tuh ada apa aja nanti akan aku jelasin di slide berikutnya di bagian ototnya gitu. Terus habis itu ada musculi et aponeurosis. Jadi ini sebagian besar itu muskul di abdomen tuh ada ini obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis, sama pyramidalis abdominis. Nah, kalau biasanya itu kalau pyramidalis ini dia tuh paling kecil ya, jadi jarang banget ditemukan. Terus habis itu ada fascia transversalis. Selanjutnya juga ada fascia extraperitoneal. Nah, dia tuh juga jaringan lemak. Terus habis itu ada peritoneum parietal. Kita lanjut aja. Ini juga pembagiannya ya. Ini tuh dari lateral. Jadi yang bagian musculus rectus abdominis dan pyramidalis ini nggak kelihatan karena ini tuh lihatnya kita dari bagian lateral. Sedangkan rectus abdominis dan pyramidalis itu dari bagian anterior gitu. Terus ada lapisan dinding abdomen yang bagian posterior, yang bagian belakang. Ini kayaknya aku salah gambar gitu. Tapi sebagian besar karena ini bahasnya muskulus, jadi aku bakalan liatin ini. Jadi ini nggak salah gambar sebenarnya, tapi juga bisa dibilang salah gambar. Tapi kayak oke aja lah. Kita buat lihat letaknya aja ya gitu. Sebenarnya sebagian besar tuh sama, ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, sama musculus yang terbagi menjadi ada lapisan pertama itu latissimus dorsi. Jadi latissimus dorsi itu ini kayaknya memang salah gambar deh aku. Terus habis itu ada lapisan kedua itu ada obliquus externus. Kalau obliquus externus dia tuh bentuknya tuh gini,
gini sebenarnya ya. Jadi obliquus externus tuh dia tuh inferomedial. Jadi dia tuh dari bagian tengah ke medial. Jadi kayak V gini. Terus habis itu ada erector spine, longissimus dorsi, serratus posterior, inferior. Kalau serratus kan dia kan juga dari belakang kan, dia dari kayaknya dari belikat deh. Terus habis itu ada lapisan ketiga tuh ada ini, bisa sama aja ini. Nah, lapisan ketiga tuh ada obliquus internus. Kalau obliquus internus itu dia tuh kebalikan dari yang obliquus externus. Kalau obliquus externus ya kan inferomedial. Tapi kalau obliquus internus ya tuh superomedial. Jadi dia dari samping ke bawah. Jadi dia tuh salah. Superomedial. Jadi dia dari atas ke bawah gini. Jadi bentuknya tuh A. Jadi kayak A gini ya. A gitu. Terus ini bisa dibaca juga. Terus habis itu sama fascia ekstraperitoneal itu jaringan pengikat sama aja. Sebenarnya kalau urutan ototnya itu tuh ada dari yang paling luar sama paling dalam ya. Tapi ini aku next dulu aja. Nah, ini ada sistem otot. Nah, kalau sebagian besar itu tuh ada dua, ada flat muscle sama ada vertical muscle. Nah, kalau flat muscle dia tuh yang nanti tadi bakal dibungkus sama fascia profunda. Namanya tuh apa ya? Aku lupa. Vagina recti abdominis kalau nggak salah. Itu akan dibungkus sama itu bagian flat muscle. Nah, di bagian flat muscle ini itu ada urutannya yang dari bagian superficial ke profunda. Ini udah urut ya. Kalau externus itu dia paling luar, terus internus habis itu transversus. Kalau vertikal dia ada rectus abdominis dan pyramidalis. Ini ya, jadi pyramidalis tuh dia tuh kecil banget, jarang ada gitu. Terus habis itu lanjut ada organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, kalau retroperitoneal dan intraperitoneal dia tuh bedanya tuh apa? Kalau retroperitoneal dia tuh cuma dilapisin di bagian anteriornya aja sama ini sama peritoneum parietal. Jadi dia tuh cuma dibagiin jadi dua. Sebenarnya peritoneum parietal ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu visceral sama parietal gitu. Nah, kalau yang parietal, dia tuh akan melapisin si dindingnya abdomen. Sedangkan kalau visceral, dia akan melapisin si organnya aja, gitu. Si organ. Karena aku bilang kalau retroperitoneal, berarti dia akan melapisin si organnya ini kan, secara seluruhnya gitu. Nah, ini contohnya ada jejunum. Terus ada intraperitoneal. Berarti kalau intraperitoneal dia kalau retroperitoneal dia tuh cuma bagian anteriornya aja yang ditutupin sama peritoneal. Sedangkan kalau intraperitoneal dia tuh semua tuh ditutupin sama peritoneum. Ini bisa dibaca, organ retroperitoneal tuh disingkat jadi set Parker biar bisa gampang buat ingatnya. Habis itu kita lanjut ke laporan kedua. Itu kita diminta untuk menjelaskan tentang anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke. Jadi yang pertama itu ada bagian kita bahas bagian gaster aja ya. Gaster dulu ya. Nah, gaster itu dia tuh sebenarnya tuh ada bagiannya tuh ada 4. Ada pars cardiaca, fundus, body sama pyloricus. Nah, pilorik ini nanti dibagi jadi dua, yaitu di bagian antrum dan di bagian kanalis gitu. Nah, kita juga bahas kalau di bagian gaster itu dia tuh kalau di sini itu namanya curvatura minor. Kalau yang bagian sini itu curvatura mayor gitu. Nantinya yang bagian curvatura mayor ini dia tuh akan dilekatin sama omentum maius. Kalau curvatura minor dia akan dilekati sama omentum minus gitu. Sama bahas juga buat vaskularisasi buat ligamentumnya itu tuh di bagian omentum minus dia tuh bakal ada ini hepatoduodenalis sama gastricum nih.
hepatogastrik sama hepatoduodenal gitu. Kalau bagian bawah ini dia tuh bakal ada gastrokolica, gastrofrenica, habis itu gastrolienica sama splenorenal gitu di bagian omentum maius. Selanjutnya kita bahas sphincter pada gaster. Nah, sphincter ini kan dia kayak muskulus ya, dia tuh kayak otot gitu. Nah, ada dua kalau di gaster tuh, ada di bagian sini pas kardiaka ini namanya tuh LES. Dia tuh yang bagian itu kayak katup gitu. Dia tuh bakal buat nahan HCl yang ada di lambung itu tuh nggak naik lagi ke esofagus gitu. Terus yang kedua tuh ada pyloric sphincter. Nah, ini tuh dia tuh yang bikin dia tuh kalau buka itu dia akan buat si HCl-nya tuh bakal isi lambung tuh bakal tulus ke duodenum gitu. Kayak ini ya, lower esophageal sphincter ini LES, habis itu ada pyloric sphincter ini gitu. Kita lanjut ke laporan ketiga, ada jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama, garis, dan titik pengukurannya. Nah, kita bahas dulu appendix tuh dia tuh punya 5 letak ya secara umum, bukan secara umum, kayak udah sebagian besar gitu. Ada yang retosekal, subsekal, pelvic, postileal, dan preileal gitu. Nah, dia tuh posisi yang paling umum itu adalah retrosekal, berarti dia paling ini tuh paling umum ke atas alas jam 11. Kalau buat bisa kita nengerinnya kayak menandain itu, ini ada ini. Kalau tadi kan retrosekal, berarti dia tuh di belakang sekum. Dia tuh di belakang kesum. Kan kalian tahu kalau kesum itu kan dia bagian ujung dari kolon, yang bagian paling ujung kan. Dia tuh namanya tuh sekum. Oke, terus habis itu ada titik pengukuran. Nah, titik pengukuran ini dia tuh dibagi jadi dua. Ada menurut garis Monro-Pinster dan menurut garis Lanz. Kalau garis Monro-Pinster dia tuh jadinya titik McBurney. Nah, titik McBurney tuh diukur dari mana sih? Dia tuh diukur dari umbilicalis sampai ke sias dextra maupun sias sinistra. Jadi kayak sebenarnya tuh dari sias lah, dari umbilicalis ke sias. Nah, dia tuh bakal diambil sepertiga lateral antara dari umbilicalis ke sias. Nah, sedangkan menurut garis Lanz dia tuh dari sias dextra ke sias sinistra. Ukurnya itu ada di 1/6-nya. Jadi beda, kalau McBurney itu dari sepertiga lateral, kalau Lanz dari 1/6. Udah gitu aja dari aku. Sekian, terima kasih.